Selamat bertemu kembali dengan saya Budi Waluyo dari LBH Hub. Saya pada saat ini kedatangan tamu seorang yang luar biasa, Bapak Pendeta Heri Sihaan, yang sehari-hari melayani di lembaga pemasyarakatan yang khusus untuk militer dari LP Militer. Nah, monggo Pak Pendeta untuk memperkenalkan dirinya sendiri, mungkin lebih lengkap lagi. Silakan. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Nama saya Pendeta Heri Sutanto Sihaan. Asal saya dari Kalimantan Selatan, istri 1, anak 1. Puji Tuhan, saya pelayanan di lapas itu dari tahun 2008 sampai sekarang. Ya, puji Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan, itu bukan kebetulan ya. Sampai semuanya itu Tuhan atur. Dan pada tahun 2010 saya menikah. Terima kasih. Nah, Pak Pendeta, mungkin ini sudah lumayan lama, 18 tahun pengalaman untuk pelayanan di LP Militer ini. Nah, hal-hal apa yang menarik ketika pelayanan di sana? Hal-hal yang menarik di sana, kita melakukan pembinaan tentang mental, juga tentang kerohanian ya. Di sini kita diajarkan tentang kerohanian saat mereka belajar dalam artian membuka Alkitab step by step, pelan-pelan, dan sampai mereka bisa membuka Alkitab, dan puji Tuhan semuanya berhasil. Oke. Ya, puji Tuhan, semuanya berjalan. Nah, kalau kita melihat bahwa apakah ada perbedaan ya secara khusus pelayanan di lembaga pemasyarakatan militer dengan lembaga pemasyarakatan yang biasa. Saya dengar Bapak Pendeta Heri juga melayani juga beberapa kali di LP-LP yang tidak militer ya, baik di LP Porong, LP Sidoarjo saya dengar pernah, juga di LP Medaeng. Nah, mungkin bisa diceritakan apa sih bedanya itu? Apa juga di mana sih titik menariknya LP Militer ini dibandingkan dengan yang lain? Kalau pelayanan saya di beberapa tempat di Surabaya, cuma satu saya belum pernah pelayanan di LP Wanita. Nah, cuma itu sama di daerah wilayah yang Nusa Kambangan itu saya belum pernah. Kalau di beberapa tempat saya pelayanan di lapas-lapas umum sampai lapas anak. Nah, itu luar biasa. Tetapi di sini rata-rata setiap lembaga punya peraturan masing-masing. Ya, punya peraturan masing-masing. Cuma di sini bedanya, kita di sini di lembaga di sini tidak boleh mengirimkan foto atau ke media sosial yang lainnya, karena harus mengikuti instansi yang ada. Jadi kalau kita mengirim foto atau ke media sosial, maka akan mendapatkan peringatan dari pimpinan seperti itu. Jadi dalam hal ini boleh dikatakan kalau di LP Militer peraturan-peraturannya lebih ketat, begitu ya Pak? Iya, betul. Nah, kalau kita lihat apakah ini boleh dikatakan ini selain pembinaan rohani, sebenarnya di LP Militer apa saja sih yang pembinaan yang dilakukan untuk para warga binaan di sana itu? Pembinaan kita biasanya kita lakukan kayak cerdas cermat, terus juga kita mengajari mereka bagaimana mereka memimpin pujian, bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lain, bagaimana mereka belajar berkhotbah pelan-pelan di situ, tapi dalam artian kita sharing sharing di tempat duduk, kita sharing sama-sama bagaimana caranya, kita ajarin pelan-pelan seperti itu. Ya, kalau kita lihat ya di apakah mereka ini kan gini ya, kalau kita berpikir seorang militer itu kan biasanya lebih kaku, apakah cenderung kaku dan keras atau bagaimana itu kalau mereka sudah di sana itu? Kalau di sana mereka
enjoy. Di sana mereka enjoy dan juga fleksibel ya. Kalau setiap pujian-pujian itu kan rata-rata dari karismatik, karena beberapa teman-teman itu ada beberapa dari Protestan, Katolik, dan interdominasi gereja. Nah, mereka tuh sukacita. Nah, mereka sukacita, mereka dikunjungin saat mereka beribadah, itu sukacitanya luar biasa sekali. Tidak terhingga seperti itu, Pak. Hasil dari pembinaan ini apakah memang kelihatan ataukah ada orang-orang yang memang ini memang orang Tegar Tengkuk ini, jadi sudah dilayani nanti beberapa saat kembali lagi ke situ atau enggak, atau bagaimana? Ada dampaknya. Mereka berdampak kepada keluarga. Kepada keluarga ada suatu perubahan. Ya, ada suatu perubahan yang mereka alami, yang mereka rasakan. Ya, seperti itu, Pak. Ya. Kalau kita misalnya di LP umum ya, LP umum itu kita melihat bahwa mereka yang ada di dalam sebagai warga binaan di dalam itu, ketika mereka di dalam dan bahkan ketika mereka keluar, ada banyak kasus-kasus hukum yang belum selesai, bahkan ada kasus baru yang mereka hadapi. Bagaimana dengan teman-teman warga binaan di LP Militer? Setelah mereka keluar, apakah masih ada permasalahan-permasalahan hukum yang mereka hadapi? Kalau mereka sudah selesai keluar itu masih belum kelihatan, Pak. Masih belum kelihatan. Jadi setelah mereka keluar, mereka akan kembali ke tempatnya masing-masing atau ke kesatuannya dengan tugas yang mereka kerjakan. Memang ada beberapa yang masuk, tapi itu dalam hal tentang perkelahian ataupun mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan, itu kembali lagi. Seperti itu. Jadi ini lebih banyak masalah disiplin ya? Iya, disiplin. Jadi apakah mereka juga ada yang karena masalah pidana juga ada juga? Ada beberapa, tapi tentang seperti KDRT, terus ada juga kasus-kasus yang saya tidak bisa sebut di sini. Memang itu harus masuk mereka setelah selesai menjalankan tugas, mereka harus ngikutin sidang. Nah, setelah mereka ikut masuk sidang dan mereka masuk ke lembaga ini karena sudah diproses dengan begitu ketat. Seperti itu. Rata-rata mereka menjalani masa hukuman berapa lama di LP ini? Biasanya sekitar 1 bulan sampai 6 bulan. Yang paling panjang berapa lama, Pak? 1,5 tahun. Pendeta, saya mau ini bertanya yang lebih agak sensitif ini. Ya, apakah di LP Militer itu apakah ada tindak kekerasan bagi warga binaan di sana? Kalau di sana tidak ada tindakan kekerasan sama sekali, dan itu mereka saat mereka masuk tidak ada tindakan kekerasan. Dan mereka saat menerima itu dari rekan-rekan itu luar biasa, penerimaannya welcome. Kemudian untuk apakah mereka juga ada waktu-waktu perkunjungan oleh keluarganya bagi para warga binaan ini? Itu warga binaan ada perkunjungan. Jadi seperti di hari libur nasional sama hari-hari kunjungan seperti di hari Senin dan Kamis. Di dalam hal ini kebutuhan lembaga bantuan hukum ya, karena kami dari lembaga bantuan hukum, apakah ada kebutuhan lembaga bantuan hukum bagi teman-teman di warga binaan di sana itu? Lembaga memang sangat dibutuhkan ya. Lembaga bantuan hukum sangat dibutuhkan buat rekan-rekan binaan karena mereka sendiri juga sangat minta dukungan, dukungan hukum untuk proses yang mereka alami, seperti itu. Sebenarnya saya ingin cerita yang mungkin hal yang lebih humanis ya. Kalau itu menurut ada nggak cerita-cerita lucu boleh dikatakan selama melayani di sana gitu lah? Pelayanan di sana memang luar biasa ya, walaupun saya tidak berani bilang lucu karena sesuatu yang
itu membuat saya sukacita ya, karena pada waktu saya pelayanan di situ awal-awalnya tegang Bapak ya, awal-awalnya tegang, setelah lama puji Tuhan, sukacita, dan ada pengalaman-pengalaman lucu yang saya tidak bisa ngomong di sini karena nggak enak juga ya. Jadi saya mengucap syukur juga, dan saya mengucap syukur juga bisa melayani teman-teman di sana sampai mereka mendapat mujizat. Ya, waktu saya pelayanan di sana, saya bantu teman yang sakit ya. Dia lagi sakit, terus kita doakan, terus minta maaf, saya punya karunia keahlian untuk pijit ya, pijit syaraf atau pijit urat dan terapi ya. Nah, puji Tuhan pada saat itu saat pijit saya saat itu luar biasa. Yang pernah ngalami sakit, tangannya yang pernah ngalami sakit di sebelah sini yang minta maaf yang engselnya agak keluar dikit, nah itu sama teman-teman saya doa, terus saya putar Bapak Ibu ya sampai bunyi kletok gitu ya, sakit, aduh katanya ya, tapi puji Tuhan sembuh Bapak Ibu ya, puji Tuhan itu sembuh, itu semua karena anugerah Tuhan. Sampai teman-teman berkata gini, wah luar biasa ya Tuhan itu ya. Jadi saya yakin dan percaya semuanya itu karena Tuhan aja ya, karena itu pengalaman pertama kali mijit di daerah pergelangan yang minta maaf engselnya agak lepas sedikit itu. Nah itu yang bikin kami itu pengen ketawa atau pengen teriak, itu yang saya luar biasanya di situ Pak. Oke, terima kasih untuk dari cerita pengalamannya pendeta untuk mengucapkan pesan penutup. Terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur, kita setiap anak-anak Tuhan butuh namanya perlindungan. Perlindungan ini setiap orang sangat membutuhkan ya. Setiap lembaga bantuan hukum pasti sangat penting dalam kehidupan kita. Saya bersyukur berada di LBH Hub ini yang luar biasa, yang sering membantu rekan-rekan kami dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan apapun, mereka standby saudara-saudara. Ya, melalui LBH Hub ini, mari kita semangatkan, juangkan LBH Hub ini semakin hari semakin maju, semakin luar biasa. Terima kasih buat LBH Hub yang sudah memberikan saya kesempatan di tempat hari ini. Saya mengucap syukur buat teman-teman, saudara-saudara semua yang menyaksikan, dan terima kasih buat Pak Budi yang sudah berkenan saya hadir di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta Heri ya untuk sharing-sharingnya, untuk pengalaman pelayanannya. Dan teman-teman, jika ada permasalahan hukum boleh datang ke kami di LBH Hub di Ruko Mangga 2 Blok B5 nomor 5 Jalan Jagir, Surabaya. Biarlah pertemuan kita kali ini dengan Pak Heri ini memberi kekuatan dan juga penghiburan bagi kita semua. Semangat!